Ya baik, seperti biasa untuk hari Kamis pagi kita ada jadwal pelajaran tahsin talaki serta tajwid dalam ayat, yakni memungkinkan pemahaman kita tentang makharijul huruf dan sifat huruf. Yang insyaallah kalau kita mungkin sekali pemahaman kita tentang makhraj dan sifat huruf, ya insyaallah tatkala kita membaca Al-Quran kita akan terhindar dari yang namanya bentuk-bentuk lahan, baik itu permasalahan makhraj maupun permasalahan sifat huruf. Kalau kita bagus dalam pengucapan huruf sesuai dengan makhrajnya, sifat-sifatnya juga, gitu ya, insyaallah kedepannya kita bisa lebih mudah lagi untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Ya, walaupun memang ada pelajaran-pelajaran berikutnya, tapi insyaallah dengan dua pondasi yang kita miliki ini, makhraj dan sifat huruf, insyaallah lebih mudah lagi kita nantinya dalam memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran kita. Kalau masalah makhraj membicarakan tentang tempat keluarnya huruf-huruf, ya, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Kalau sifat, yaitu kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya sesuai dengan sifat-sifatnya yang kita keluarkan dengan sempurna. Jadi dua pelajaran ini sangat penting untuk kita kuasai, dan semoga ibu-ibu sekalian dimudahkan oleh Allah SWT untuk menguasai kedua pondasi dalam ilmu tajwid ini dan bisa mengaplikasikannya dengan benar, dengan tepat, ya, ketika membaca latihan. Langsung aja, silakan ibu-ibu sekalian membuka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu setelah surah An-Nisa, dia masuk juz 6. Surah 5. Ayo kita ke ayat 4. Surah Al-Maidah ayat 4. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka. Huruf sin itu memiliki sifat rikhwah yang harus kita alirkan suara. Suara apa yang dimaksud di sini? Suara nafas. Kalau nafas kita mengalir, nanti keluar sifat atau muncul sifat yang namanya atau terdengar yang namanya sifat rikhwah. Jadi kalau ibu sekalian mendapati sifat rikhwah itu apa sih? Ya suara huruf itu. Suara itu dari mana? Ya mengalir nafas, ya. Kemudian sin juga memiliki desisan atau yang dinamakan sebagai sifat shafir. Ya, dinamakan dengan sifat shafir. Dan sifat shafir ini dari mana sih munculnya? Ya dari nafas juga. Maka kita alirkan nafas kita. Yas'alunaka. Ya, karena sin tidak memiliki sifat qalqalah, jangan diqalqalahkan. Yas'a. Dan dia pun tidak memiliki sifat syiddah. Yas'alunaka. Itu berarti dimatikan. Jadi yang harus kita baca adalah kita alirkan. Yas'alunaka. Ya. Lanjut. Yas'alunaka mada, itu huruf dal, ya. Mada uhilla lahum. Wahil hanya ditekan bagian katup tenggorokannya. Uhilla. Nah, kalau kita sudah bisa mengeluarkan suara seperti itu, alhamdulillah, berarti kita sudah bisa. Tapi kalau kita belum percis seperti itu, maka itu PR buat kita untuk banyak latihan. Wahilla,
Ya. Uhilla lahum. Ketika kita berwaqaf sini ada mim sakinah, maka mim sakinah sifat bainiyahnya kita tambahkan lahum dan sifat gunahnya lahum, ya, tidak lahum tapi lahum. Qul uhilla lakum, sama di sini juga, tapi diawali dengan huruf qaf. Qul uhilla, karena lam tidak memiliki sifat qalqalah, maka jangan ditambah dengan sifat qalqalah. Qul u, jadi dialirkan sedikit suara. Nah, sifat bainiyah, huruf lam sukun itu memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu apa? Bainiyah itu suara yang mengalir. Mengalir bagaimana? Sama enggak seperti rokhwah. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Jadi kalau bainiyah atau tawassut pada huruf lam itu, dia itu terdengar jelasnya di awal aja, ketika awal-awal kita menyentuh makhraj huruf lam. Qul u, ya, tidak qul uhilla, enggak begitu. Itu namanya rikhwah. Jadi kita alirkan qul uhilla, qul uhilla, qul uhilla, tidak qul uhilla, tidak qul uhilla, itu rikhwah. Jadi terdengar jelasnya di awal aja, di awal-awal ketika kita menempel ke makhraj huruf lam. Qul uhilla, tapi tidak pula dimatikan. Qul uhilla. Coba ya, karena bisa dicatat. Qul uhilla lakumut thayyibat. Di sini ketika mim berharokat dhammah masuk ke huruf ta. Huruf ta itu adalah huruf tebal atau huruf tafkhim, dan dia memiliki sifat itbaq. Selain sifat itbaq, dia pun memiliki sifat isti'la, maka kita keluarkan isti'lanya dan itbaqnya. Lakumut ta, lakumut, ya. Jadi ketika kita sudah menempel di makhraj huruf ta, sini namanya saya tambahkan supaya lebih jelas, idgham syamsi, ya. Jadi ketika kita menempel di makhraj huruf ta, itu sudah mengangkat pangkal lisan kita, udah langsung ngangkat, ya. Mengangkatnya itu bersamaan ketika ujung lisan kita menempel di makhraj huruf ta. Di mana makhraj huruf ta? Di tarful lisan. Apa tarful lisan? Ujung lisan membentur pangkal gigi seri bagian atas. Ya, ta itu bukan di gusi. Syaiqa itu gusi. Syaiqa, ya. Tapi hampir menyentuh gigi seri bagian atas. Jadi pangkalnya, yang namanya pangkal pasti kita mau nggak mau sedikit nyentuh gigi seri bagian atas. Lakumut ta, lakumut ta. Padahal lakumut itu qafnya ditipiskan. Lakumut ta, ya. Thayyibatu, iya-nya dialirkan sedikit, saya tambahkan dengan kaidah nazar. Al-thayyibatu, al-thayyibatu, ya. Lanjut. Wa ma 'allamtum, wa ma itu, wa ma, kan huruf ma itu adalah huruf istifal, ya. Huruf istifal atau huruf tarkib, maka suaranya diringankan. Wa ma, tidak wa ma, tapi wa ma, ya. Wa ma 'allamtum, a bukan a tapi a, ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, jawarihi, ya. Lanjut. Mukallibina tu'allimunahun, mukallibina, kayaknya ditampakkan hamasnya. Mukallibina tu'allimunahun, tu'allimunahun. Kalau dhammah itu jangan tanggung-tanggung, ya Bu, ya, tapi jangan juga berlebihan, ya. Tu'allimuna, tu'allimunahun, ya. Baik.
Itu kalau kita wakaf di nun bertasydid seperti itu cara bacanya. Tu'allimunahun. Nah, ketika kita menahan di makhraj huruf nun, jangan monyong terus, tapi kita tarik. Ya, tu'allimunahun, hun, gitu. Tidak hun, enggak begitu ya. Lanjut. Mimma 'allamakum, mimma 'allamakum. Ada mim bertasydid, kunahnya disempurnakan. Mimma 'allamakum, 'allamakum. Ya. Kemudian kalau kita wasal 'allamakumullah, ditebalkan. Lakumullah, lakumullah. Ya. Allah, tebal, enggak Allah, Allah, kurang. Allah. Ya. Lanjut. Fakulu mimma, huruf fa adalah dari asyafatan, dengan kita menggoreskan ujung gigi seri bagian atas ke perut bibir bagian bawah. Dan yang namanya perut bibir bagian bawah itu adalah bagian yang selalu basah. Fakulu. Ya, lanjut. Dan pada kata mimma amsakna, kaf itu memiliki sifat syiddah juga selain hamas, maka cara bacanya amsakna. Bukan dipantulkan suara amsakna, bukan. Tapi yang dialirkan ada, atau yang dikeluarkan, atau yang diperdengarkan, yaitu syiddah dan hamas. Amsakna. Kalau kita wakaf pada amsakna bagaimana? Ada dua huruf yang disukunkan sekaligus. Jadi kita ke makhraj huruf nun dan kita sempurnakan sifat huruf nun. Amsak, amsakn. Ya. Lanjut. Kemudian pada kata alaikum, alaikum ditekan bagian katuknya. Wadhkur ismallah, pada kata wad ada dal yang dalam keadaan sakinah. Sakinah itu atau sukun itu dia itu mati, enggak bergerak. Wad, kalau kita membacanya wadza berarti bergerak. Wadhkur ismallah, sinnya dialirkan. Wadhkur ismallah. Lanjut. Kalau kita pada kata anai, berwakaf pada kata anai, nah, sini hanya dialirkan. Anai. Ya. Lanjut. Wattaqullah, tebalkan. Watta, ta-nya ditampakkan hamzah. Wattaqullah. Ya. Lanjut. Innallah. Kemudian pada kata innallaha, pada kata innallaha sebelum lafzul jalalah ada nun bertasydid. Huruf nun itu adalah huruf tarkik atau huruf istifal. Ya, baik. Huruf nun adalah huruf tarkik atau huruf istifal. Jadi tatkala kita membaca nun ya, maka kita jaga ketipisan huruf nun. Tidak innau, nau, tapi inna, nau, na, nau, nau, itu ya. Enggak innau, nau, tapi innau. Innallaha sari'ul hisab. Sari'u, sari'ul hisab. Ditekan bagian katuk tenggorokannya. Baik, mungkin ayat ini dahulu. Nanti kalau masih ada waktu seperti pekan yang lalu, langsung baca ayat 5. Lihat ayat 4. Kita lagi berkata. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Jangan malu-malu, Bu. Ya. Qul uhilla lakumut thayyibat. Qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum. Wa ma 'allamtum. Wa ma ya, wa ma 'allamtum. Wa ma 'allamtum. 'Allamtum. وما علمتم من الجوارح جوارح من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم مما علمكم الله ya. Fakulu mimma amsakna alaikum. Amsakna alaikum. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Iya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Jadi baca Al-Qur'annya ya walaupun enggak seperti 100% seperti orang Arab gitu ya, 100%. Ya usahakan mendekatinya Ibu. Banyak-banyak talaki ya. Apa talaki, Bu? Jadi talaki itu kalau kita mendengar suara pengajar mengucapkan wama, maka suaranya harus disampaikan wama 'allamakum 'allamakum ya. Sari'ul hisab, disampaikan sari'ul hisab. Itu ya. Mungkin sampai sini pelajarannya, semoga bisa berjumpa lagi di jadwal yang akan datang pada hari yang berbeda. Kita doakan semoga ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan keberkahan dalam kehidupan serta keluarga di rumah. Semoga kita bisa belajar kembali lagi di halaqah Hafidz Bil Quran dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf jika ada salah kata dan bimbingan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.